Apa Bim? Apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman semua dan Ibu Suwarni yang berhalangan hadir hari ini. Puji syukur kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala yang mana yang memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dan berdoa insyaallah malam ini. Salawat Nabi bersama Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan kesehatan yang dimana yang telah membawa kita dari zaman ke belakang sampai ke masa depan. Teman-teman semua, hari ini kita akan presentasi dari kelompok 8 yang akan membahas tentang ya itu. Baiklah, langsung saja kepada presentator saya persilakan. Di sini saya akan membahas asal-usul dinasti kecil di Baghdad. Pada abad ke-9 hingga ke-11, Baghdad menjadi pusat kebudayaan, ekonomi, dan politik Islam di bawah kekuasaan Kekhalifahan Abbasiyah. Namun, meskipun Khalifah Abbasiyah masih memegang kekuasaan dominan, kontrol atas berbagai wilayah yang luas semakin terfragmentasi. Hal ini terjadi karena berbagai faktor termasuk kekurangan sumber daya, ketidakstabilan internal, dan pergeseran kekuatan politik di luar Baghdad. Akibatnya muncul berbagai dinasti kecil yang mulai memerintah wilayah-wilayah yang sebelumnya berada di bawah otoritas Abbasiyah. Pada proses ini dimulai setelah Kekhalifahan Abbasiyah mengalami penurunan kekuatan politik, terutama setelah serangan dari pihak luar, seperti penaklukan tentara Seljuk Turki pada abad ke-11 dan invasi Mongol pada abad ke-13. Dan terjadinya ketidakstabilan politik tersebut, banyak penguasa lokal yang menganggap diri mereka cukup kuat untuk memerintah wilayah mereka sendiri, meskipun tetap mengakui otoritas nominal Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Selain itu, wilayah yang terletak di sekitar Baghdad yang sangat kaya akan perdagangan dan memiliki posisi strategis menjadi tempat berkembangnya berbagai dinasti kecil. Dinasti-dinasti seperti Hamdanid, Mirdasis, dan Sirkudis mulai berkuasa di wilayah-wilayah yang terpisah, menciptakan pemerintahan yang relatif mandiri, meskipun mereka masih mempertahankan hubungan dengan Khalifah Abbasiyah untuk mendapatkan legitimasi. Masing-masing dinasti ini memiliki basis kekuatan yang berbeda, mulai dari kekuatan militer yang besar hingga hubungan dengan kelompok-kelompok agama dan suku tertentu yang memberikan dukungan politik. Kekuasaan Abbasiyah semakin lemah. Baghdad yang sebelumnya menjadi pusat pemerintahan yang kuat mulai terpecah. Munculnya dinasti-dinasti kecil ini mencerminkan pergeseran dalam struktur politik Islam pada masa itu. Ketidakmampuan Abbasiyah untuk mempertahankan kontrol atas wilayah yang luas menyebabkan terjadinya pemecahan dan fragmentasi politik yang menghasilkan pemerintahan lokal yang lebih independen, namun masih bergantung pada status agama yang diberikan oleh Khalifah Abbasiyah. Puncaknya adalah pada abad ke-13 ketika invasi Mongol menghancurkan Baghdad pada tahun 1258 dan menghentikan eksistensi kekhalifahan Abbasiyah sebagai pusat kekuasaan. Namun meskipun Baghdad hancur, banyak dari dinasti-dinasti kecil yang muncul setelah periode ini tetap berlanjut di wilayah lain, beradaptasi dengan perubahan zaman dan berperan penting dalam perkembangan sejarah Islam. Nah, itu ada faktor-faktor yang mendorong berdirinya dinasti-dinasti kecil. Berdirinya dinasti-dinasti kecil di Baghdad dan wilayah sekitarnya pada periode setelah kejayaan Kekhalifahan Abbasiyah tidaklah muncul begitu saja. Terdapat berbagai faktor yang mendorong pemecahan kekuasaan dan memunculkan pemerintahan-pemerintahan lokal yang lebih otonom. Faktor-faktor ini melibatkan aspek politik, sosial, militer, dan ekonomi yang saling berinteraksi dan mempengaruhi struktur kekuasaan di wilayah tersebut. Yang pertama itu adanya persaingan jabatan khalifah di antara keluarga raja dan munculnya sikap Abbasiyah antara keturunan Arab dan non-Arab. Tepatnya persaingan Arab dan Persia. Yang kedua itu karena kebijakan penguasa Bani Abbasiyah yang lebih menitik beratkan kemajuan peradaban dibanding dengan mengadakan ekspansi dan
dan politisasi, sehingga memberi peluang terhadap wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan untuk memerintahkan diri dari pemerintahan Abbasiyah. Terus yang terakhir adanya pemberian hak otonom sehingga tidak terkontrol karena kejauhan dari pemerintahan pusat dan terlalu luasnya kekuatan Abbasiyah. Itu saja. Terima kasih pada saudari Susi. Selanjutnya saudari Husni, silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait dinasti-dinasti kecil yang ada di timur dan di barat Baghdad. Coba kalian bisa buka PPT-nya. Silahkan buka. Bisa dibuka nggak PPT-nya? Bisa. Oke. Jadi pertama yang akan saya bahas yaitu tentang dinasti-dinasti ada di timur dan di barat Baghdad. Tapi sebelum saya menjelaskan terkait dinasti tersebut, saya akan menjelaskan latar belakang berdirinya dinasti-dinasti kecil ini ya. Jadi latar belakang berdirinya dinasti-dinasti kecil di timur dan di barat Baghdad ini yaitu disebabkan oleh runtuhnya dinasti Abbasiyah, di mana ketika pemimpin Harun ar-Rasyid sudah mengalami sakit ya, sudah tidak bisa lagi memimpin, beliau mewariskan di timur Baghdad itu untuk anaknya yang bernama Al-Mu'min, dan di barat Baghdad itu diwariskan kepada anaknya yang bernama Al-Amin. Jadi ketika sudah diwariskan, ternyata Al-Amin tidak terima dengan adanya pembagian kekuasaan tersebut. Terjadilah peperangan antara Al-Amin dan Al-Ma'mun. Ketika peperangan itu terjadi, yang dimenangkan oleh Al-Ma'mun, dan akhirnya Al-Ma'munlah yang menduduki pemerintahan dinasti Abbasiyah. Jadi ketika adanya kemunduran dinasti Abbasiyah, di situ dinasti-dinasti kecil itu mempunyai kesempatan untuk mendirikan dinasti-dinasti mereka, di mana di timur dan di barat Baghdad. Nah itu jadi ketika runtuhnya dinasti Abbasiyah karena perebutan kekuasaan, wilayah dan lain sebagainya, itu menjadi peluang bagi mereka-mereka yang ingin mendirikan dinasti-dinasti kecil di barat dan di timur Baghdad. Jadi yang pertama, dinasti-dinasti kecil yang ada di timur Baghdad ya, di sini ada 7, tapi akan saya jelaskan 3 saja. Nanti kalian bisa baca-baca terkait dinasti-dinasti yang lain. Yang pertama ada dinasti Tahiriyah, yang kedua ada dinasti Safaria, yang ketiga ada dinasti Samaniyah, terus yang keempat ada dinasti yang keempat ada dinasti Umayyah, terus yang kelima ada dinasti Ghaznawiyah, dan yang keenam ada dinasti Aghlabiyah. Oke, jadi yang akan saya jelaskan yaitu 3 dinasti saja, yaitu dinasti Samaniyah, terus ada dinasti Tahiriyah dan dinasti Safaria. Yang pertama dinasti Tahiriyah, ini dinasti yang ada di timur Baghdad ya, yang akan saya jelaskan pertama kali. Yang pertama dinasti Tahiriyah, dia berdiri pada tahun 820 sampai 872 Masehi. Dinasti Tahiriyah ini didirikan oleh Tahir Ibnu Husain, di mana Tahir Ibnu Husain ini merupakan orang kepercayaan Al-Mu'min yang menang di peperangan tadi ya, sebagai kepercayaan Al-Mu'min, sehingga dinasti Tahiriyah ini adalah dinasti pertama kali yang berdiri di timur Baghdad yang dipimpin oleh Tahir Ibnu Husain tadi. Terus masa kejayaan ataupun masa keemasan dinasti ini, yaitu yang pertama, dinasti ini bisa mengembangkan ilmu pengetahuan, yaitu meneruskan dinasti Abbasiyah yang kemarin sudah dijelaskan ya. Ilmu pengetahuan ada ilmu filsafat ya, ilmu kedokteran yaitu ilmu Sina, dan di bidang ilmu pengetahuan yang lain. Terus yang kedua itu adalah peningkatan perekonomian ya pada kepemimpinan dinasti Tahiriyah. Terus juga pada abad ke-9 dinasti Tahiriyah ini mengalami kemunduran mulai dari pemerintahannya,
yang dianggap tidak setia ya, karena pemerintahannya sudah berhidup mewah-mewahan sehingga tidak terurusnya pemerintahan itu ya, akibat kemunduran dinasti Tahiriyah. Juga pola dan gaya hidup penguasa yang berlebih-lebihan, terus juga keamanan dan keberlangsungan pemerintahan itu tidak aman karena tidak diurus, tidak dipikirkan secara serius oleh pemerintahannya, sehingga banyak oknum-oknum yang masuk ke pemerintahan dinasti Tahiriyah sehingga mengalami kemunduran. Sehingga ketika dinasti Tahiriyah ini mengalami kemunduran, pemimpin dinasti Abbasiyah yaitu Al-Mu'min ini lebih condong melihat keluarga Safariyah, sehingga nantinya akan menjadi dinasti Safariyah sebagai pengganti dinasti Tahiriyah yang sudah mengalami kemunduran. Ya. Jadi yang kedua ada dinasti Safariyah. Setelah munculnya pertama kali dinasti di Timur Baghdad, dinasti Tahiriyah, yaitu muncullah abad ke-9 yaitu dinasti Safariyah yang berdiri pada tahun 868 Masehi sampai 901 Masehi. Nah, dinasti Safariyah ini didirikan oleh Ya'qub bin Al-Layth As-Safar ya pada tahun 868 Masehi yang dipimpin oleh Khawarij di wilayah provinsi Sistan ataupun terletak di timur Baghdad ya, tepatnya di Persia. Yang ini dinasti Safariyah. Dinasti Safariyah ini juga mengalami masa kejayaan ya, masa kemajuan ataupun perkembangan. Dalam masa pemerintahannya dapat berkembang, terutama berkembangnya masyarakat sipil terkait dengan keadilan. Terus juga dinasti Safariyah meletakkan dasar-dasar keadilan dan juga kesamaan antara hak antara orang-orang miskin dengan orang-orang yang mungkin tidak miskin gitu ya, dengan orang-orang kaya. Jadi adanya keadilan gitu, tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Mereka bisa menegakkan keadilan antara orang yang berada dan orang yang tidak berada. Terus selanjutnya kemunduran yang dialami oleh dinasti Safariyah. Jadi di awal sejak kepemimpinan Amr ibn Layth As-Safar ini pada tahun 393 Hijriah, yaitu Mahmud dari Ghazdan menguasai provinsi tersebut dan menjadikannya sebagai wilayah kekuasaannya. Namun meskipun demikian, meskipun Mahmud dari Ghazdan itu menguasai provinsi tersebut ya, provinsi di Persia yang mana di situ ada dinasti Safariyah, tapi Safariyah ini terus mempertahankan dinasti ataupun kerajaannya, dan pada akhirnya terjadilah pertempuran antara Ghaznawiyah dengan Saljuk ya, tadi yang sudah saya sebutkan tadi dinasti. Nah, pada tahun pertengahan abad 11 Safariyah memperkuat posisinya dan mula-mula berkuasa sebagai bawahan Saljuk. Kemudian menjadi bawahan Nuriyah, bahkan setelah invasi Mongol di timur, kejadian yang begitu buruk menyedihkan sebagian besar dunia Islam Timur, dinasti Safariyah baru saja berhasil bertahan sampai akhir abad ke-15. Nah, sehingga pada akhir abad ke-15 Safariyah ini bertahan sehingga mengalami kemunduran dan muncullah dinasti Samaniyah, dinasti ketiga setelah dinasti Safariyah. Dinasti Samaniyah ini yaitu didirikan oleh Ahmad bin As'ad ya. Yaitu dinasti Samaniyah ini tepatnya itu di Transoxiana ya, tepatnya di situ, di mana pendirinya itu adalah Saman Al-Huda. Oke, jadi pemerintahan ini, dinasti ini juga mengalami perkembangan juga kemajuan. Sebenarnya tidak jauh berbeda ya, karena di zaman tersebut masih marak-maraknya mengembangkan bidang ilmu pengetahuan, budaya, politik, dan juga tokoh-tokoh seperti ilmuwan-ilmuwan ya, Ibnu Sina, astronomi dan filsafat yang sangat terkenal pada masa itu. Juga ada Umar Khayyam, ada Al-Bairuni dan Zakaria. Jadi di lain dia mengembangkan ilmu pengetahuan seperti filsafat, dia juga mengembangkan dalam kebudayaannya, budaya-budaya yang ada di masa itu. Terus juga meningkatnya perekonomian dan lain sebagainya, sehingga adanya kemunduran dinasti ini ya, dinasti Samaniyah ini pada saat dinasti mencapai kejayaannya,
banyak sekali imigran Turki yang menduduki posisi penting di pemerintahannya. Jadi pada pemerintahan dinasti Samania banyak sekali orang-orang imigran ya dari Turki menduduki posisi-posisi penting di kekuasaan ataupun di kerajaan dinasti Samania, sehingga orang-orang Turki itu banyak yang dicopot dari jabatannya. Nah, sehingga orang itu tidak terima atas pencopotan jabatan-jabatan yang awalnya mereka duduki, sehingga terjadilah perselisihan ya antara orang imigran Turki dengan orang-orang dinasti Samania, sehingga adanya kemunduran dan kemerosotan kepemimpinan mereka yang tidak teratur lagi, sehingga muncullah dinasti-dinasti lain yang sudah saya sebutkan tadi. Ada dinasti Buayhi, terus yang kelima ada dinasti Saljuk, ada dinasti Khawarizmi, itu sehingga muncullah dinasti-dinasti itu ya di timur Baghdad. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan dinasti kecil yang muncul di barat Baghdad. Sini ada 5 ya dinasti kecil yang muncul di barat Baghdad. Yang pertama ada dinasti Idrisiyah di Maroko, di mana yang dipimpin oleh ataupun didirikan oleh Idris bin Abdullah. Oke, jadi ada masa kejayaan ataupun keemasan terkait dinasti ini. Pada masa pemerintahannya, jadi dinasti Idrisiyah ini merupakan dinasti pertama ya yang ada di barat Baghdad. Tadi dinasti Tahiriyah itu di timur Baghdad, dinasti pertama. Sedangkan di barat Baghdad ini adalah dinasti Idrisiyah di Maroko, gitu ya, yang didirikan pertama kali. Jadi dinasti ini pada masa pemerintahan Abbasiyah yang terpisah dari dunia Islam, serupa telah dikemukakan bahwa Khalifah Harun ar-Rasyid merasa terancam dengan hadirnya dinasti Idrisiyah. Kemudian yang mengirimkan Sulaiman bin Jarir untuk menjadi mata-mata dan berpura-pura menentang Daulah Abbasiyah. Nah, bersamaan dengan hal itu, Khalifah Harun ar-Rasyid juga menyerahkan kawasan Tunisia kepada Ibrahim bin Aghlab dengan segala hak-hak otonomnya dengan tujuan untuk menahan bila Idrisiyah melakukan ekspansi ke negara Mesir dan juga Syam. Jadi sebenarnya dinasti-dinasti kecil yang ada di timur dan di barat Baghdad ini semuanya berada di bawah kekuasaan dinasti Abbasiyah, karena dinasti kecil yang ada di timur dan di barat Baghdad ini merupakan milik Al-Mu'min tadi. Al-Mu'min tadi yang berperang dengan saudaranya Al-Amin yang digunakan oleh Al-Mu'min, sehingga jabatannya dari Harun ar-Rasyid yang awalnya dipimpin oleh Harun ar-Rasyid ya ayahnya, yaitu diserahkan oleh Al-Mu'min gitu, karena tidak memungkinkan lagi untuk Harun ar-Rasyid memimpin dinasti Abbasiyah. Terus selanjutnya ada dinasti Aghlabiyah di Tunisia, yaitu didirikan oleh Ibrahim bin Aghlab. Dinasti Aghlabiyah ini memang merupakan dinasti kecil ya pada masa Abbasiyah yang penguasanya berasal dari keluarga Bani Al-Aghlab. Jadi sehingga dia dinamakan Ibrahim bin Al-Aghlab. Terus juga selanjutnya saya persingkat ya, nanti kalau misalkan ada yang tidak paham boleh kalian tanya terkait sejarah munculnya atau sejarah dinasti-dinasti kecil yang ada di timur dan di barat Baghdad. Yang ketiga ada dinasti Turuniyah di Mesir, yaitu berdiri pada tahun 837 sampai 903 Masehi atau 254 sampai dengan 292 Hijriah. Terus selanjutnya dinasti ini didirikan oleh Ahmad bin Tulun. Terus selanjutnya ada dinasti Iqsidiyah. Dinasti Iqsidiyah ini berdiri pada tahun 932 Masehi sampai dengan 1163 Masehi. Terus ada yang dinasti Iqsidiyah ini didirikan oleh Muhammad bin Tughi al-Iqsid. Terus yang terakhir ada dinasti Hamdaniyah di Aleppo ya, di wilayah Aleppo dan Mosul, antara wilayah tersebut.
Didirikan dinasti Hamdaniyah pada tahun 929 sampai dengan 1002 Masehi. Dinasti ini didirikan oleh Hamdan dan Ibnu Hamdun ya. Ibnu Hamdun betul. Wilayah dinasti ini kekuasaannya mencakup dua wilayah, wilayah Aleppo dan juga wilayah Mosul yang mencakup dua wilayah dinasti Hamdaniyah ini. Mungkin itu saja ya dinasti-dinasti kecil yang ada di timur dan di barat Baghdad. Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, tadi presentasi sudah menjelaskan tentang asal usul munculnya dinasti kecil di timur dan barat Baghdad, yaitu dari presentasi pertama menjelaskan tentang kemunculan dinasti-dinasti kecil di Baghdad dan faktor-faktor yang mendorong berdirinya dinasti-dinasti kecil serta saudara Susun tadi sudah menjelaskan tentang munculnya dinasti-dinasti kecil di barat dan di timur Baghdad. Baik, kepada teman-teman yang ingin bertanya kepada presentator, kami siapkan dua pertanyaan, dua saudara Sisi, dua pertanyaan untuk saudara Sisi. Yang pertanyaan adalah yang lain nggak ada yang mau bertanya? Tanya loh, bebas nanti jadi. Hanya dua. Yang lain? Nggak ada yang bertanya? Tidak ada. Oke, hanya dua. Baik, langsung saja kepada saudari Hindun, silakan. Di sini saya ingin bertanya kepada Bu Siana. Pertanyaannya, bagaimana proses penyusunan dan perkembangan dinasti-dinasti kecil di wilayah timur dan barat Baghdad setelah melemahnya kekuasaan dinasti Abbasiyah? Selanjutnya kepada saudari Isti. Sejauh mana perebutan kekuasaan pertama internal dan dalam dinasti-dinasti tersebut untuk mempercepat kemunduran Baghdad. Baik, terima kasih kepada Isti. Selanjutnya kepada Nur Jaya. Terima kasih moderator ingin bertanya pada kelompok 8. Saya ingin bertanya tentang dinasti-dinasti yang ada di timur Baghdad. Apakah dinasti-dinasti yang didirikan itu untuk memberikan dampak yang besar bagi perkembangan timur Baghdad atau malah sebaliknya? Jadi mau bertanya apakah dinasti-dinasti timur Baghdad Memberikan dampak memberikan dampak yang besar terhadap timur Baghdadnya? Gimana presentator? Apakah langsung dijawab atau tidak bertanya mungkin? oh iya? Untuk Nur Jaya pertanyaan sudah. Oke, izin menjawab ya terkait pertanyaan dari saudari Hilda. Apakah ada dampak yang besar terhadap dinasti-dinasti kecil terhadap masyarakat yang ada di timur Baghdad ataupun di barat Baghdad? Oke, saya kasih contoh yang pertama di timur Baghdad, yaitu ada dinasti yang pertama ada dinasti Tauhidiyah. Jadi meskipun dinasti Tauhidiyah ini menjabat cuma sebentar saja, singkat maksudnya pemerintahannya, tapi dia sangat berdampak yang besar terhadap
orang-orang ataupun masyarakat yang ada di wilayahnya, mulai dari berkembangnya ilmu pengetahuan tadi, terus mereka juga bisa mengetahui Islam, penyebaran Islam yang sangat luas, terus juga penyebaran ilmu pengetahuan yang sangat luas, dan peningkatan ekonomi yang sangat besar, sehingga akan sangat berdampak pada masyarakat di sekitarnya. Keamanan yang terjamin, terus juga ekonominya yang bagus, baik, terus juga penyebaran Islamnya yang luas. Meskipun pemerintahannya singkat, tapi sangat berdampak signifikan terhadap masyarakat di daerah pemerintahan tersebut. Jadi berdampak. Nah, itu dia pertanyaan. Dari Yuda. Sudah. Yuda ya. Selanjutnya pertanyaan Indonesia. Pertanyaannya, bagaimana proses kemunculan dan pengembangan dinasti kecil di wilayah timur dan barat dalam berbanyak kekuasaan dinasti Abbasiyah? Selama berbanyak kekuasaan dinasti Abbasiyah pada abad ke-9 Masehi, otoritas pusat di Baghdad mulai kehilangan kendali atas wilayah-wilayah kekuasaannya yang luas. Kekacauan politik, krisis ekonomi, serta pemberian militer Abbasiyah memberi peluang bagi para gubernur, panglima, dan tokoh lokal untuk membangun kekuasaan sendiri. Di wilayah timur Baghdad muncul dinasti-dinasti seperti Tahiriyah dan Khurasan, Safarid, Sistan, dan kemudian Buyid yang bahkan berhasil menguasai Baghdad meskipun tetap mengakui khalifah sebagai simbol legitimasi. Dan untuk perkembangan dinasti-dinasti ini didorong oleh kebutuhan akan stabilitas dan pemerintahan yang lebih dekat dengan rakyat serta lemahnya kontrol dari pusat. Mereka umumnya mempertahankan identitas Islam, namun mengembangkan cara budaya politik dan administrasi masing-masing yang memperkaya dunia Islam saat itu. Gimana kepada saudari Indun? Apakah sudah terjawab? Sudah, baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan saudari Indun. Oke, baik, pertanyaannya izin dijawab bersama moderator. Sejauh mana perebutan kekuasaan internal ya dalam dinasti-dinasti tersebut mempercepat kemunduran Baghdad ya atau dinasti Abbasiyah? Oke, jadi sangat jauh ya, maksudnya sangat jauh pengaruhnya terhadap perebutan kekuasaan internal ini, karena dalam perebutan kekuasaan internal ini di mana putra dari Harun al-Rasyid tadi sudah saya jelaskan ya, terkait Al-Mu'min dan Al-Amin ini memiliki konflik karena Al-Amin tidak setuju dengan pembagian antara timur Baghdad dan barat Baghdad. Konflik antara anggota keluarga kerajaan ini dalam perebutan tahta dan kudeta dari dalam membuat pemerintahnya tidak stabil dan melemahnya otoritas pusat. Di dalam kekhalifahan Abbasiyah sendiri, persaingan antara putra khalifah dan para pejabat tinggi menimbulkan perang saudara yang menghancurkan ekonomi dan infrastruktur Baghdad. Seperti adanya peperangan yang diadakan oleh Al-Mu'min dan Al-Amin tadi, sehingga ketika genap hampir 1 tahun dalam pengepungan Al-Amin dari pasukan Al-Mu'min ini, Al-Amin mencoba untuk melarikan diri dan sehingga Al-Amin ini dibunuh oleh pasukan Al-Mu'min karena berusaha untuk melarikan diri. Jadi sehingga di Baghdad ini kehilangan stabilitas politik, terus kekuatan militer dan daya tarik ekonominya. Dan kondisi ini membuka jalan bagi kegiatan asing seperti Mughal yang menghancurkan dengan mudah, ataupun di situ juga dinasti-dinasti kecil itu memanfaatkan kekacauan antara dinasti Abbasiyah, di mana antara perebutan kekuasaan ataupun tahta yang akan menjadi pewaris ataupun pemimpin yang melanjutkan dinasti Abbasiyah. Sehingga dari kejadian tersebut banyak sekali dinasti-dinasti kecil yang memanfaatkan kekacauan ini, sehingga mereka bisa mendirikan dinasti-dinasti kecil yang ada di timur dan di barat Baghdad. Tapi di dinasti-dinasti kecil ini ada sebagian dinasti yang ada di bawah kekuasaan dinasti Abbasiyah seperti dinasti Tahiriyah tadi, karena pemimpin dinasti Tahiriyah ini merupakan orang terdekat dengan Al-Mu'min yang menjadi penerus dinasti Abbasiyah tadi. Jadi masih banyak sekali ya sebenarnya dinasti-dinasti kecil yang didirikan di timur Baghdad dan juga di barat Baghdad yang belum saya sebutkan. Baik, mungkin itu saja. Bagaimana
akan berasal dari Isti. Apakah sudah terjawab? Terima kasih. Oke, bagi teman-teman yang ingin menyangga atau menambah jawaban dari presentator, silakan. Kalau yang mau nanya lagi, boleh silakan. Kalau nggak ada kita langsung tutup ya. Jadi dipersilakan kalau ada yang menyangka atau menambah. Bertanya juga boleh. Ya ada. Enggak. Itu tadi ya, jadi dinasti-dinasti di Batu itu ada apa-apa guys? Apa sih? Dinasti di timur sama di barat. Nah, ada banyak ya dinasti-dinasti kecil, baik itu di timur maupun di barat. Nah, di timur itu ada 6 dinasti, sedangkan di barat itu ada 7 kalau nggak salah atau 8. Nah, gitu. Semoga mungkin itu saja yang presentator dapat sampaikan. Apabila